saya Fira Ivani Salsabila, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Materi yang akan dijelaskan adalah mengenai bentuk kekuasaan dari seorang pemimpin. Ada 5 bentuk kekuasaannya. Yang pertama adalah memaksa, yang nantinya akan menimbulkan rasa takut kepada karyawan dari suatu perusahaan maupun organisasi. Yang kedua, imbalan atau reward, yang berupa harapan atau juga bisa dapat pujian yang diberikan dari atasan kepada karyawannya. Yang ketiga, sah, di mana posisi seseorang dalam kelompok atau perusahaan diakui oleh para anggotanya. Yang keempat, ahli, yaitu keterampilan khusus atau keahlian yang dimiliki oleh karyawan. Dan yang kelima adalah referensi, di mana daya tarik atau karisma akan memberikan semangat kepada karyawan yang lainnya. Contoh dari bentuk kekuasaan memaksa yang nantinya akan menimbulkan rasa takut, misalkan di perusahaan A terdapat atasan yang selalu memaksa kepada bawahannya agar tidak boleh pulang sebelum pekerjaan beres. Meskipun waktu sudah larut malam, biarpun pekerjaan belum beres, kita harus tetap mengerjakannya sampai beres. Nah, itu adalah salah satu sifat yang memaksa dari seorang atasan. Kemudian bentuk yang kedua adalah imbalan. Misal di suatu perusahaan atau organisasi seorang atasan mengatakan seperti ini, jika kalian bisa menyelesaikan proyek ini sebelum deadline atau tenggat waktu yang sudah ditentukan, maka saya akan memberikan bonus di akhir minggu nanti, atau saya akan memberikan makan siang gratis kepada kalian untuk hari ini. Kemudian yang ketiga, sah. Contohnya, di dalam suatu perusahaan, seseorang yang mempunyai jabatan sebagai seorang manajer tentunya akan diakui oleh para karyawan yang lainnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang bersifat sah. Kemudian, ahli. Dalam suatu perusahaan atau organisasi tentu ada yang namanya departemen. Misalkan di suatu pabrik ada departemen produksi, di mana orang-orang yang di dalamnya pasti mempunyai keahlian di dalam bidang produksi. Begitupun dengan departemen administrasi. Orang-orang di dalamnya mempunyai keahlian di bidang tersebut, seperti untuk pengolahan data, pembukuan, dan lain-lain. Dan terakhir adalah referensi, daya tarik atau karisma. Penampilan seseorang jika berpenampilan rapih, bersih, maka hal tersebut akan menjadi daya tarik dari setiap karyawan agar karyawan tersebut termotivasi dan bersemangat dalam mengerjakan tugasnya. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam materinya. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.